Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan pembahasan soal mengenai bab peluang. Sebelum kita melakukan pembahasan mengenai soal peluang, yang harus dicamkan di dalam pikiran bahwa peluang itu mudah. Mata pelajaran matematika itu mudah. Yang paling susahnya adalah mengalahkan rasa malasnya untuk belajar. Oleh karena itu, Bapak yakin kalian pasti bisa. Kita mulai ya. Kita akan mulai melakukan pembahasan mengenai soal-soal peluang. Kita mulai dengan soal yang pertama. Pada soal pertama, Dimas memiliki 4 kaos dengan warna yang berbeda dan 5 jenis celana. Ada berapa cara Dimas menggunakan kaos dan celana? Untuk soal yang pertama, kita punya informasi bahwa ada 4 kaos dan 5 celana. Yang ditanyakan di soal adalah berapa cara menggunakan kaos dan celana. Ketika ada soal sejenis ini, kita harus ingat lagi ke aturan-aturan yang ada di peluang. Ada aturan yang berhubungan dengan kata dan. Ketika ada soal yang berhubungan dengan kata dan, pada bab peluang, kita harus ingat bahwa aturan yang dipakainya adalah aturan perkalian. Ya, benar. Aturan yang dipakainya adalah aturan perkalian. Jadi ketika ada soal yang berhubungan dengan kata dan, maka aturan yang dipakainya adalah aturan perkalian. Maka cara untuk menyelesaikan soal ini tinggal 4 dikali 5, sehingga jawabannya ada 20 cara. Gampang kan ya? Oke, di soal nomor 2 ada gambar. Seseorang akan melakukan perjalanan dari kota A ke kota C. Cuman ada 2 jalur yang bisa dipakai atau 2 jalan yang bisa dipakai. Ada jalan yang melalui kota B dan ada jalan yang melalui kota D. Dari kota A ke kota B itu ada 4 jalan. Dan dari kota B ke kota C itu ada 3 jalan. Dari A ke D itu ada 1 jalan dan dari D ke C itu ada 2 jalan. Yang ditanyakannya adalah berapa kemungkinan jalan yang dapat dilalui dari kota A ke kota C. Untuk soal jenis ini kita melakukan 2 aturan sekaligus, yaitu aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Dari A ke kota C bisa melalui kota B atau melalui kota D. Jadi berhubungan dengan kata atau. Aturan dipakainya adalah aturan penjumlahan. Dari A ke B dan dari B ke C berhubungan dengan kata dan, berarti aturannya adalah aturan perkalian. Dari kota A ke kota C bisa melalui kota B, bisa juga melalui kota D. Karena kita bisa milih bisa melalui B atau D, berarti aturan dipakainya adalah aturan penjumlahan. Jadi nanti tinggal dijumlahkan. Dari kota B ada 4 jalur. Dari B ke C ada 3 jalur. Tinggal dikalikan. Jawabannya adalah 12. Untuk yang melalui kota D, dari A ke D itu ada 1 jalur. Dari D ke C itu ada 2 jalur. Tinggal dikalikan lagi. Jawabannya 2. Ketika sudah memperoleh ini, tinggal dijumlahkan, sehingga jawabannya adalah 14. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 3. Untuk soal nomor 3, yang ditanyakannya adalah berapa hasil dari 6 faktorial dibagi 2 faktorial. Cara yang paling gampang untuk menyelesaikan soal jenis ini adalah pembilang. Silahkan jabarkan sampai yang tertinggi di penyebut. Tertinggi di penyebutnya kan 2. Sehingga 6
cukup dijabarkan sampai dengan 2. Jadi 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 faktorial. Untuk penyebutnya tidak usah dijabarkan, cukup ditulis lagi. Sehingga jawabannya ini kan habis. 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3. 6 kali 5 kali 4 kali 3. 6 kali 5 30. 30 4 kali 3 12. 30 dikali 12 sehingga jawabannya adalah 360. Itu untuk soal nomor 3. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Di soal nomor 4, 8 permutasi 4. Kita ingat lagi ke konsep permutasi. Ada N, P, R, di mana N harus selalu lebih besar atau sama dengan R. N PR sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. Sehingga untuk soal 8 permutasi 4 menjadi 8 faktorial yang ini dibagi 8 dikurangi 4 faktorial. Jawabannya adalah 8 faktorial dibagi 4 faktorial. Untuk cara mengerjakannya sama seperti soal nomor 3. Untuk pembilang jangan dijabarkan sampai dengan 1, cukup dijabarkan sampai dengan penyebut. 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial, dah beres. Dibagi yang penyebut tidak usah dijabarkan, tulis aja langsung 4 faktorial, coret sehingga jawabannya 8 kali 7 kali 6 kali 5. Jawabannya adalah 1680. Itu soal nomor 4. Gampang ya? Bisa lah, Bapak yakin kalian bisa. Oke, sekarang soal nomor 5. Berapa kemungkinan susunan huruf dari kumpulan kata atau kumpulan huruf A, S, A, P? Untuk soal seperti ini kita menggunakan konsep permutasi unsur yang sama. Kita menggunakan konsep permutasi unsur yang sama. Kenapa kita menggunakan konsep permutasi? Karena di permutasi, ciri permutasi adalah urutannya sangat diperhatikan. Jadi ketika AS itu sangat beda dengan SA. Karena AS tidak sama dengan SA, berarti permutasi yang dipakai. Terus sekarang di sini lihat A, S, A, P, ada huruf yang sama, sehingga konsep yang dipakai adalah permutasi unsur yang sama. Untuk mengerjakan permutasi unsur yang sama, langkah yang pertamanya adalah hitung ada berapa hurufnya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 huruf, berarti 4 faktorial. Dibagi huruf yang bersamanya ada berapa? A, ada berapa yang samanya? 1, 2. Ada 2. Tulis 2 faktorial. S ada yang sama tidak? Tidak ada. P tidak ada yang sama juga. Berarti cukup sampai 4 faktorial dibagi 2 faktorial. Sehingga hasilnya 4 kali 3 kali 2 faktorial dibagi 2 faktorial. Coret dibagi. Hasilnya adalah 4 kali 3 yaitu 12. Untuk soal nomor 6. Di soal nomor 6 diketahui terdapat 9 calon untuk pemilihan KM, sekretaris dan bendahara. Yang ditanyakannya adalah berapa kemungkinan pemilihannya. Bapak yakin pasti kalian bingung konsep apa yang dipakai untuk soal nomor 6. Apakah konsep permutasi atau konsep kombinasi? Nah, untuk soal nomor 6 ingat,
Kalau permutasi itu memperhatikan urutan atau juga ada jabatan. Sedangkan kombinasi itu tidak memperhatikan urutan. Jadi gini, seseorang yang sudah terpilih jadi KM, misalkan A, dan seseorang yang sudah terpilih jadi sekretaris, misalkan B, akan sangat berbeda ketika yang KM-nya itu B, yang sekretarisnya itu A. Sehingga ketika urutannya beda seperti itu, tidak bisa dibolak-balik, tidak bisa ditukar, maka konsep yang dipakainya adalah konsep permutasi. Simpelnya adalah kalau permutasi, cirinya selain memperhatikan urutan, biasanya di soalnya itu ada jabatan. Contohnya seperti soal nomor 6, ada jabatan KM, sekretaris, dan bendahara. Ketika tidak ada jabatan di soal, maka yang dipakainya adalah kombinasi. Jadi sudah jelas ya. Untuk soal nomor 6, konsep yang dipakainya adalah konsep permutasi. Ada 9 calon. Untuk pemilihan KM, sekretaris, dan bendahara berarti cuma dipilih 3. Berarti permutasinya adalah 9 permutasi 3, yaitu 9 faktorial dibagi 9 dikurangi 3 faktorial. 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial dibagi 9 dikurangi 3 kan 6 ya, 6 faktorial. Coret sehingga jawabannya 9 kali 8 kali 7. 9 dikali 8 dikali 7 adalah 504. Gampang ya? Lanjut ke soal nomor 7. Terdapat 7 orang yang akan bersalaman. Berapa kemungkinan cara bersalaman yang terjadi? Pasti bingung lagi soal nomor 7 teh. Kayak gini, ada 7 orang akan bersalaman. Kalau bersalaman berapa orang? 2 kan ya? Tidak langsung 3, 4 atau langsung 7 bersalaman. Pasti dua-duanya. 2 orang bersalaman, 2 orang bersalaman. Jadi dari 7 orang itu yang akan bersalamannya pasti 2, tidak langsung 3, apalagi langsung 7 bersalaman. Nah, berarti huruf atau angka yang dipakainya itu adalah 7 dan 2. Nah, tinggal pilih yang mana, apakah permutasi atau kombinasi. Nah, lihat lagi soal nomor 7. Ada jabatannya tidak? Atau misalkan A salaman dengan B. Apakah sama dengan B salaman dengan A? Sama kan ya? Ketika A salaman dengan B sama dengan B salaman dengan A, artinya kan urutannya tidak diperhatikan. Yang penting mah A dan B. Ketika urutannya tidak diperhatikan, maka konsep yang dipakainya adalah ya kombinasi. Untuk soal nomor 7 itu adalah kombinasi. Sehingga kombinasinya adalah 7 kombinasi 2. Untuk konsep kombinasi ingat lagi. Untuk kombinasi N kombinasi R. N harus selalu lebih besar atau sama dengan R. Sama dengan N faktorial dibagi R faktorial N min R faktorial. Sehingga untuk soal nomor 7 kombinasi 2. Jadi 7 faktorial dibagi, lihat ini angkanya 2 faktorial. 7 dikurangi 2 5 faktorial. Nah, cara pengerjaannya ketika penyebutnya ada 2 angka, untuk pembilang silahkan jabarkan sampai dengan angka yang tertinggi di penyebut 2 dan 5. Yang tertingginya pasti 5, sehingga 7 cukup dijabarkan sampai dengan 5. Jadi 7 kali 6 dikali 5 faktorial. Yang bawah 2 faktorial, jabarkan 2 kali 1. Untuk 5 faktorial jangan dijabarkan,
5 faktorial. Coret, coret. 2 kali 1 kan 2. 6 dibagi 2, 3. Sehingga jawabannya 7 kali 3, yaitu 21. Soal nomor 8 sekarang. Berapa peluang munculnya mata dadu prima pada pelemparan sebuah dadu sebanyak 1 kali? Untuk konsep peluang suatu kejadian, misalkan peluang A, cara mencarinya adalah dengan NA dibagi NS. N itu artinya banyak anggota, A-nya anggota himpunan A, dan S-nya anggota himpunan semestanya. Untuk S-nya, sebuah dadu kan kemungkinan yang munculnya angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti NS-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti NS-nya adalah 6. Sekarang untuk A-nya. Di soal yang diinginkannya adalah mata dadu prima 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mata dadu prima, angka prima adalah angka yang habis dibagi 1 dan dirinya sendiri kecuali angka 1. Sehingga angka prima dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 adalah 2, 3, dan 5. Ini untuk A-nya. Sehingga NA-nya ada, hitung ada berapa ini angkanya. 1, 2, 3. Berarti NA-nya adalah 3. Sehingga kita sudah dapat NS-nya 6, NA-nya 3. Sehingga nilai peluangnya adalah NA dibagi NS. NA-nya 3, NS-nya 6. Sederhanakan jadi 1/2. Gampang ya. Soal nomor 9. Sebuah dadu dilempar sebanyak 500 kali. Berapa frekuensi harapan munculnya mata dadu genap? Untuk konsep frekuensi harapan atau FH, maka cara mencarinya adalah misalkan FHA, frekuensi harapan dari kejadian A. Jawabannya atau cara mencarinya adalah peluang A dikali N besar. PA itu peluang kejadian A. N-nya adalah berapa kali percobaan itu dilakukan. Berarti langkah yang pertama kita cari dulu peluangnya. Sebuah dadu berarti S-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti NS-nya adalah 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. NS itu adalah banyaknya anggota himpunan S, ada 6. Sekarang A-nya, mata dadu genap 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mata dadu genapnya adalah 2, 4, dan 6. Sehingga NA-nya, banyak anggota A-nya adalah, ada berapa angkanya? 1, 2, 3. Berarti ada 3. Sehingga nilai peluangnya adalah NA dibagi NS. NA-nya 3, NS-nya 6, yaitu 1/2. Kita sudah dapat sekarang nilai peluangnya adalah setengah. Sehingga untuk mencari frekuensi harapannya, masukkan ke sini. PA-nya setengah. N-nya jumlah percobaannya, yaitu sebanyak 500 kali. Berarti setengah dikali 500. Sehingga jawabannya adalah 250. Oke, terakhir. Nomor 10. Untuk nomor 10 bisa dikatakan gampang-gampang susah, susah-susah gampang. Nomor 10, ada suatu kotak. Di dalam kotak tersebut ada kelereng hijau dan kelereng hitam. Kelereng hijaunya ada 3, kelereng hitamnya ada 5. Kemudian dari kotak tersebut akan diambil 2 kelereng 1 per 1
tanpa dikembalikan. Jadi ada saku nih, atau ada kotak, ada 3 kelereng hijau, 3 kelereng hitam. Akan diambil 2 kelereng satu persatu, tapi ketika sudah diambil tidak dikembalikan lagi. Nah, yang ditanyakannya, berapa peluang terambilnya kelereng hitam pada pengambilan pertama dan kelereng hijau pada pengambilan kedua. Karena di sini soalnya itu 1/1 dan tanpa dikembalikan, artinya NS-nya tidak perlu pakai kombinasi, langsung saja. Jadi peluangnya kan yang diminta hitam pada pengambilan pertama HM, misalkan hitam pada pengambilan pertama. Dan ingat lagi, ketika ada soal yang berhubungan dengan kata dan, maka operasi yang dipakainya adalah perkalian. Kali kelereng hijau pada pengambilan kedua. Kan ketika sudah diambil tidak dikembalikan lagi. Hitam pada pengambilan pertama, lihat jumlah kelereng hitamnya ada berapa? Ada 5. Berarti 5 dari berapa? Dari satu kotak ini ada berapa kelerengnya? 5 tambah 3, 8. Berarti 5/8 dikali. Sekarang hijau pada pengambilan kedua, hijaunya ada berapa? Ada 3. Nah, cuman di sini bedanya di bawahnya. Ini kan asalnya ada 8, 5 tambah 3 ada 8 kelereng. Cuman sudah diambil 1 dan tidak dikembalikan lagi. Berarti dari 8 itu berkurang 1, sehingga di sini adalah 7. Tinggal dikalikan, 5 kali 3 15, 8 kali 7 56.